Bersama pada malam hari ini kita berkumpul untuk melakukan puja bakti uposata bulan terang. Puja bakti uposata purnama yang secara tradisi masyarakat Tionghoa berbarengan dengan festival Tong Chiu Pia atau festival kue bulan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menelaah, khususnya kita umat Buddha, ada dua kelompok umat Buddha. Satu, umat Buddha yang senang dengan ritual upacara. Dua, umat Buddha yang senang dengan penjelasan dari ritual upacara. Kalau Bapak Ibu disuruh milih, mau pilih yang mana? Nomor satu, apa nomor dua? Kenapa? Ya, kenapa kita memilih nomor dua? Umat Buddha yang senang dengan penjelasan ritual upacara yang dilakukan. Bapak Ibu sekalian, setiap ritual yang kita lakukan sesungguhnya memiliki makna. Itu yang penting untuk kita ketahui. Yang kadang-kadang, bila mana kita tidak memahami maknanya, hal itu hanya akan menjadi sebuah ritual belaka yang tidak menambah pengertian benar kita terhadap ritual tersebut. Ya, makanya di sini menjadi penting. Seperti malam hari ini, kita melakukan puja bakti uposata, bulan purnama yang memang ada dalam tradisi agama Buddha, sekaligus juga kita melakukan upacara, ritual, persembahan, kue bulan. Maknanya apa? Kita pahami atau tidak? Itu yang menjadi penting. Jadi bukan cuma sekedar hadir, bawa badan, kasih dana lilin, kasih dana kue tong cupia. Tidak. Pemaknaannya bagaimana? Kan nanti pasti kalau Bapak Ibu pulang ke rumah ditanya sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya. Dari mana? Wihara. Ngapain? Puja bakti uposata. Mungkin mereka sudah maklum. Ya kan? Kemudian ditambah lagi. Ada sembahyang kue tong cupia. Apa itu? Gimana riwayatnya? Gak tahu. Udah dari sononya. Kan banyak kalau kita ditanya tentang tradisi kan jawabannya pasti seperti itu. Udah dari sononya. Udah pokoknya ikutin aja. Nanti kalau nggak diikutin, engkong sama emak yang udah nggak ada datang lewat mimpi. Ditakut-takutin. Konsepnya kan demikian ya, kalau kita banyak melakukan ritual upacara tradisi. Pemahaman terhadap maknanya sudah tidak lagi kita pelajari. Sudah tidak lagi kita mengerti. Makanya sebenarnya satu hal yang sangat positif, satu hal yang sangat baik. Bila mana di wihara itu diadakan kegiatan seperti ini. Biar apa? Biar masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Biar yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti. Makna di balik ritual yang dilakukan. Ya, jadi inilah pentingnya kenapa kita itu memilih nomor 2. Senang dengan penjelasan dari ritual yang dilakukan. Ya, jadi ritualnya kan dilakukan kan? Kalau satu kan cuma ritual doang, nggak ada penjelasan dari ritualnya. Makanya tadi seperti tadi hasilnya, udah pokoknya ikutin, udah dari sononya.
Nah ini nanti menjadi hambar. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, di Tiongkok itu dalam setiap tahun ada 4 musim. Ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, dan ada musim dingin. Setiap musim itu memiliki festivalnya masing-masing. Musim semi, festival musim semi. Atau lebih populer kita menyebutnya ya tahun baru Imlek. Kan itu juga ada riwayatnya, ada latar belakang kisahnya, ada maknanya. Jadi nggak cuma sekedar mau Imlek. Ini udah bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Berarti 5 bulan lagi ya, Imlek. Tanggal 10 Oktober kan? Bener ya? 10 Februari buat tahun 2024. Berganti tahun kelinci ke naga kayu. Ya kan? Habis kelinci kan naga. Ya. Kelinci kan naga. Nah, jadi tidak cuma sekedar mau Imlek nyiapin angpau. Sebenarnya angpau juga memiliki pemaknaan. Tidak cuma sekedar kertas merah diisi duit, tapi ada pemaknaan yang sesungguhnya memiliki nilai-nilai filosofi yang mendalam. Tidak cuma sekedar dilihat nominalnya. Kan kadang-kadang kita cuma lihat nominalnya ya. Dapat angpau. Begitu dibuka, hati udah seneng. Taunya cuma yang warna hijau. Ya, nah itu. Ya. Jadi ada tahun baru Imlek. Kemudian di musim semi juga ada festival lain, di mana masyarakat Tionghoa itu melakukan ritual upacara membersihkan kuburan leluhurnya. Ya, itu terjadi di pertengahan musim semi menuju ke musim panas. Cengbeng. Ngebersihin kuburan keluarganya yang sudah meninggal. Kemudian di musim panas ada festivalnya. Kalau kita di Pulau Jawa, ya kita sebagai orang Tionghoa peranakan menyebutnya dengan festival Pehcun. Ya, di mana dilakukan ritual upacara sembayang bacang atau kuecang. Ada maknanya enggak itu? Ada riwayatnya enggak? Ada kisah latar belakangnya enggak? Ada. Ya, nah ini kan pelan-pelan mulai terkoneksi. Ternyata setiap ritual yang dilakukan ada pemaknaannya. Ya, jadi nanti ke depan harus terus kita gali biar enggak hilang. Ya, tradisi itu ditinggalkan kenapa? Karena pemaknaannya hilang, kabur. Tapi kalau seandainya pemaknaannya terus diwariskan dari generasi ke generasi, maka tradisi itu akan tetap bertahan. Ya, nah ini musim gugur. Tanggal 15 bulan 8. Melakukan ritual sembahyang kue bulan. Ada maknanya enggak? Ada riwayatnya enggak? Ada ceritanya enggak? Sudah tahu riwayatnya, ceritanya, asal mulanya? Nah, lupa. Kemudian ada yang terakhir adalah musim dingin. Musim dingin melakukan ritual upacara sembahyang onde.
Ya, nah kita akan mengulas tentang sembayang kue bulan. Tiong Chu Pia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada latar belakang kisah, ada latar belakang cerita dari bagaimana masyarakat Tionghoa itu melakukan sembayang kue bulan. Kita sering menyebut kisah atau cerita yang melatar belakangi suatu tradisi, suatu tempat bisa juga, itu dengan sebutan legenda. Ya, dalam hal ini kalau kue bulan dikaitkan dengan legenda Woyi dan Chang'e. Satu versi. Ya, Woyi dan Chang'e. Nah, legenda itu punya ciri. Legenda itu punya ciri. Apa cirinya? Biasanya dalam sebuah cerita legenda, tokoh yang dikisahkan dalam cerita itu adalah sosok tokoh yang memiliki kesaktian. Ya kan? Seperti kalau kita lihat cerita Huoyi, dia kan sakti kan? Punya senjata berupa panah. Punya kemampuan memanah yang hebat. Ya, kalau dalam budaya masyarakat kita di Nusantara, kita kan mengenal legenda cerita Roro Jonggrang. Ya kan? Bagaimana kisah asal mula pendirian Candi Prambanan. Siapa yang bikin? Bandung Bondowoso, seorang pemuda yang jatuh cinta dengan Roro Jonggrang yang punya kesaktian. Sehingga apa? Dalam legenda tersebut, dia bisa membangun candi dalam kurun waktu semalam saja dengan bantuan pasukan jin. Ini legenda. Ya, figur yang ditampilkan, yang ditokohkan punya super power. Sakti. Ya, ini ciri pertama. Nah, yang kedua, ciri dari legenda adalah ada unsur-unsur keajaiban yang terjadi, yang dikisahkan dalam alur cerita tersebut. Ya, seperti kembali kita kepada kisahnya Huoyi. Apa keajaibannya? Bisa memanah. Ya. Kenapa? Apa yang dipanah? Dunia panas. Karena ada 10 matahari. Setelah dicari tahu oleh Woyi, ternyata mataharinya cuma 1. Yang 9 itu adalah matahari palsu. Ya, yang berupa burung yang punya api di tubuhnya. Yang hidup di pegunungan yang tinggi. Dia mendapat tugas dari raja untuk melenyapkan matahari palsu yang 9 tersebut. Bagaimana caranya? Dia pergi ke tempat di mana 9 burung itu tinggal. Setelah ketemu dengan kemampuan kesaktiannya, dia gunakan
panahnya untuk memadamkan api yang 9 tersebut. Ada keajaiban di sana. Ada alur keajaiban yang diceritakan di sana. Apa yakin kalau kita main panah langsung kena? Apalagi kita di bawah, objek yang dipanah di atas di ketinggian. Logikanya kan begitu. Tapi yang namanya legenda ya unsur keajaibannya dimunculkan. Ini ciri khas kedua. Ya seperti tadi kalau kita kembali lagi ke alur cerita di Nusantara, ya Bandung Bondowoso bikin candi dalam semalam. Ajaib kan itu? Ya kan? Mau kita bikin wihara aja bisa 10 tahun ya. Kenapa? Karena bukan tukang sulap simsalabim. Ya itu alur cerita legenda ya seperti itu, ada keajaiban. Ya tapi kita tidak boleh mengabaikan hal ini. Tetap itu sebagai satu khasanah yang memperkaya. Bagaimana suatu tempat, suatu ritual yang dilakukan itu punya kisah. Ya nanti di akhir ada pesan pentingnya. Kemudian dihubungkan dengan hal-hal gaib. Dengan hal-hal gaib. Ya. Nah, setelah Woyi itu berhasil memadamkan 9 matahari palsu, jadi tinggal 1 matahari, dia akan mendapat hadiah dari raja. Berupa apa? Pil keabadian. Pil keabadian yang bisa membuatnya hidup selamanya. Nah ini kan dikaitkan dengan hal-hal gaib kan? Ada nggak orang yang bisa hidup selamanya? Nggak ada. Dari 2200 tahun lalu sampai sekarang, konsepsi pemikiran orang untuk hidup abadi itu ada. Ya kan? Satu contoh kalau kita ambil 2200 tahun lalu di Tiongkok kuno, Kaisar Qin Shi Huang itu kan pengen hidup abadi kan? Ya. Makanya setiap hari dia minum merkuri. Merkuri itu apa? Ya. Ya, yang buat nyuci emas itu. Tapi kan dia akhirnya meninggal dunia karena keracunan merkuri. Tapi meskipun dia sudah meninggal dunia, karyanya sampai sekarang masih bisa kita lihat. Pasukan terakota, Ping Mayong, yang ada di kota Xi'an. Ya, sampai sekarang orang modern pun sudah kepikiran pengen hidup abadi ya. Siapa itu? Saya pernah membaca salah satu orang kaya di dunia saat ini, Elon Musk kayaknya, pernah membuat pernyataan pengen hidup abadi. Mungkin dia harus cari Woyi ini, biar berbagi pil keabadian. Tapi sudah diminum sama Chang'e. Ya, dia membawa pulang pil itu. Ya. Kemudian ditaruh di palang rumahnya. Di palang rumahnya tanpa sepengetahuan istrinya, Chang'e. Ada orang di kerajaan mengetahui hal ini. Bahwa Woyi mendapat pil hidup abadi dari raja. Orang ini menginginkan pil tersebut. Maka ketika Woyi pergi, dia mendatangi rumah Woyi. Dia minta kepada Chang'e. Chang'e kan nggak tahu apa-apa. Ya, akhirnya rumah itu digeledah oleh orang ini. Orang yang iri dengan Woyi. Cari sana, cari sini di rumah Woyi. Tidak ketemu. Chang'e yang ketakutan akhirnya menemukan di mana pil itu berada. Daripada pil ini jatuh ke orang jahat, mendingan saya yang minum. Ya,
Dia sendiri sebenarnya nggak tahu bahwa pil itu adalah pil hidup abadi yang disimpan oleh Woyi. Nah, ketika dia sudah minum pil itu, pelan-pelan badannya jadi enteng. Lalu melayang. Terus sampai akhirnya singgah di bulan. Ya kan? Ada hal gaib yang dikisahkan. Inilah ciri dari legenda yang ketiga. Ciri dari legenda yang ketiga. Ya, makanya kalau Bapak Ibu pergi ke satu tempat, kadang-kadang mungkin si guide-nya cerita gini, coba perhatikan, ada unsur ininya enggak? Ya, kadang di tempat-tempat tertentu tuh kita mendengar cerita-cerita seperti itu. Dan kita ya dengerin aja. Coba kita perhatikan. Jadi jangan terlalu dianggap serius gitu. Pokoknya ada 5 ciri dari sebuah cerita legenda. Tokoh yang ditampilkan sakti, ada unsur keajaiban dalam cerita, ada unsur gaib yang diceritakan. Nah, kemudian apa lagi? Terdapat unsur sejarah dan cerita yang dianggap nyata. Kalau kita menelaah buku-buku klasik Tiongkok, kisah Woyi dan Dewi Bulan ini kan dikisahkan sejak 2000 tahun lalu. Ya. Jadi masyarakat itu meyakini ini adalah kisah yang real di masa lalu. Pernah terjadi. Tapi kita yang sekarang kan sulit untuk membuktikannya. Tapi biar bagaimanapun justru narasi ini membangun pemaknaan dari ritual sembahyang kue bulan yang kita lakukan. Ya kan? Gak cuma sekedar ritual aja, ada pemaknaannya. Ini yang keempat. Ada unsur sejarah dan cerita yang dianggap nyata. Ya kalau kita di Betawi sini kan ada legenda si Pitung ya. Ya kan? Legenda si Pitung. Tapi secara kesejarahan ada nggak tokoh yang namanya si Pitung? Di setiap tempat itu pasti ada. Ketika zaman-zaman penjajahan Belanda, zaman-zaman penjajahan Jepang, figur-figur pemuda, anak muda yang berjuang melawan company. Ya, salah satunya legenda di Betawi adalah si Pitung. Meskipun ya ini namanya legenda, tapi nama-nama tempatnya kan dikaitkan dengan perjalanan si Pitung ini kan. Rawa Belong ada nggak? Ada. Itu kembangnya beli di sono kan? Ya kan? Nah itu. Ya, orang Jakarta kan kalau butuh kembang kan belinya di Rawa Belong kan? Sentranya. Nah, ini yang keempat. Kemudian ada amanat atau pesan moralnya dari cerita itu. Ini yang penting sebenarnya. Jadi seperti cerita Dewi Bulan dan Woyi, Chang'e dan Woyi. Apa pesan moral yang kita ambil? Hah? Kesetiaan. Salah satunya. Ya kan? Setelah Woyi pulang, dia tidak menemukan istrinya kan? Dia melihat istrinya di kejauhan ada di bulan. Setelah itu dia ngapain? Buka meja. Ngapain? Sembahyang, menyuguhkan makanan minuman kesukaan istrinya sambil dia memandang Chang'e dari kejauhan. Dari sinilah cerita kue bulan muncul. Ya, kenapa? Karena dibentuk bulat. Bulat simbol apa? Teguh kan? Setia. Coba kalau kita lihat lingkaran. Kan nggak ada asal mulanya kan lingkaran itu kan? Makanya sering disebutkan sebagai simbol kesetiaan.
Ini pesan moral yang bisa kita tangkap dari kue bulan. Ya, makanya bapak-bapak, ibu-ibu itu liatin kue bulannya. Bulat setia, bulat setia. Tanamkan itu dalam dirinya. Bapak Ibu sebagai perumah tangga. Bagaimana kalau sebagai perumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, jika tidak setia? Bagaimana? Ya, melebihi perang Ukraina dan Rusia itu nanti di rumah bisa-bisa. Nah, disinilah pemaknaan pesan moralnya yang harus kita pahami. Ya, jadi alur ceritanya oke lah. Kok gaib, kok ajaib, kok sakti, mungkinkah? Nggak perlu dipertanyakan. Ending ceritanya itu yang harus kita tangkap. Pesan moralnya itu apa? Kesetiaan. Kesetiaan itu menjadi penting. Ya, setia bukan cuma kepada pasangan hidup. Setia bukan cuma kepada suami atau istrinya. Setia juga dalam hal-hal lain. Dalam berorganisasi, Bapak Ibu harus loyal sama organisasi yang Bapak Ibu ikuti. Ya, dalam bekerja Bapak Ibu harus loyal di tempat di mana Bapak Ibu bekerja. Loyal dengan perusahaannya. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita tunjukkan loyalitas itu dalam keseharian hidup kita. Ini pesan moralnya yang bisa kita ambil dari sebuah cerita legenda. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah disebutkan bahwa ada nilai lain dari kue bulan itu. Ada lambang perasaan spiritual dan ada nilai filosofi di dalamnya. Jadi tidak cuma sekedar nilai ritualnya, tapi ada nilai perasaan spiritual dan nilai filosofi dalam kue bulan. Itu kan yang tadi 5 legenda itu cerita Chang'e, cerita bagaimana kue bulan itu mulai dibuat oleh masyarakat pada masa lalu. Nah, sekarang kan kita sampai sekarang masih melakukan sembayang kue bulan. Nah, ada nilai spiritual, ada nilai filosofi dalam kue bulan yang kita buat, yang kita lihat, dan yang kita makan sebentar lagi. Bapak Ibu yang makan, bukan saya. Udah lewat waktu kan, nggak boleh. Apa? Minimal di sini kita menemukan juga ada 5 lambang perasaan spiritual dan filosofi. Apa? 1, membawa harapan yang baik. Membawa harapan yang baik. Kan kita pasti selalu berharap dalam setiap festival yang kita lakukan, secara pemikiran tradisional, ketika kita melakukan sembahyang itu, harapan kita kan selalu biar peng'an. Ya kan? Ada harapan yang baik. Ya. Ada peng'an yang didambakan. Ada harapan yang diinginkan. Ya kenapa? Karena kita pasti hidup, pasti kita selalu punya pengharapan-pengharapan yang baik dalam hidup kita kan? Ya. Kadang umat kalau ketemu biku, doain ya Bante, biar saya panjang umur, biar saya sehat. Itu kan pengharapan yang baik. Boleh nggak? Boleh, wajar. Iya kan? Iya. Kenapa?
tokoh agama kan figur otoritas. Ya kan? Bapak Ibu kan pasti berharap harapan-harapan itu didoakan dalam hal ini oleh figur tokoh agama. Maaf, sebagai contoh lain. Kalau nanti pemercikan, yang mercik orang biasa dengan yang mercik biku, kesan Bapak Ibu gimana? Ya kan? Harapannya kan kalau dipercikin biku, cunnya lebih banyak. Kan kembali lagi sebenarnya secara pemaknaan dhamma kan bagaimana sikap perilaku kita ya. Tapi secara konsepsi pemikiran tradisional kita kan, wah mantep yang mercikin banteng. Apalagi kalau bantengnya juga banteng senior. Lebih maknyus lagi konsep pemikiran kita. Ya, begitu. Ada harapan yang selalu didambakan. Nah, kemudian yang kedua, melambangkan kemakmuran. Ya, sekali lagi, bulan purnama, bulat. Kue bulan dibuat bulat menyerupai bulan purnama. Ya, bulan purnama. Menjadi simbol kemakmuran. Menjadi simbol juga kesempatan untuk bereuni keluarga. Di zaman dulu kan sampai sekarang, kalau ada ritual-ritual tradisi kan pada pulang kampung kan. Cuma sekarang sudah bergeser, kalau di Tiongkok kan Imlek doang pulangnya. Ya kan? Tapi kalau di masa lalu, sebelum hidup modern seperti sekarang, di mana kita dituntut untuk mencari uang, kita selalu meluangkan waktu untuk pulang dalam setiap ritual upacara tradisi yang kita lakukan. Ya kan? Sekarang kan pulangnya cuma kadang-kadang Imlek pulang, kadang-kadang Imlek juga nggak pulang, nanti pulangnya cengbeng. Ya kan? Banyak yang begitu. Nah sebenarnya kalau dalam tradisi masa lalu, setiap dari ritual-ritual tadi itu mereka pada kumpul. Untuk apa? Berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi wawasan, pengetahuan yang dialami selama kurun waktu tidak ketemu dari upacara satu ke upacara berikutnya. Nah, seperti sekarang malam ini kan kita reuni. Udah lama saya nggak ke PTBS. Terakhir Wesak ya. Ya kan? Juni, Juli, Agustus, September tuh. Udah hampir 4 bulan tuh si Johan ngitung tuh. Ya, reuni, udah lama nggak ketemu. Ya Bapak Ibu yang nyicipin kue bulan, nanti saya yang ngeliatin. Ya, udah dapat ada umat yang ngirim juga. Gak usah khawatir. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian itu jadi yang kedua. Ya ada simbol kemakmuran, ada simbol untuk kita bertemu, untuk reuni. Ya kalau sekarang kan setelah sekian puluh tahun dilarang, seperti festival Perahu Naga kan dimunculkan kembali. Itu kan kesempatan untuk reuni juga kan? Untuk kumpul-kumpul. Nah kemudian ada makna dari tulisan-tulisan yang terdapat di atas kue bulan. Tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan yang memberi pengharapan panjang umur dan harmoni. Jadi ketika ada kesempatan untuk reuni itu bukan untuk berdebat, tapi untuk menjaga api jangan sampai mati. Api apa? Api keluarga. Gaha patagi. Gaha patagi. Menjaga api keluarga. Ada dalam agama Buddha. Ya, api keluarga. Kan kadang-kadang kita ini kurang kenal sama keluarga sendiri, sama saudara jauh utamanya.
Kenapa? Karena jarang ketemu. Ya kan? Ini kesempatan ketemu untuk menyalakan kembali obor yang hampir padam. Makanya kalau kita ke daerah-daerah ketemu saudaraan sama siapa? Oh, sama si itu tuh. Tapi sekarang mah udah pada lupa. Kenapa? Udah mati obor. Ya, justru reuni itu kesempatan untuk menghidupkan obor yang sudah hampir padam. Makanya di sini harus diniatkan dengan niat menjaga keharmonian. Seperti tulisan-tulisan yang ada di atas kue bulan. Ya, jangan kemudian ketemu malah berdebat. Ketemu malah berselisih. Ya, justru kan kebahagiaan itu muncul karena persatuan. Suka sanggasa samagi kan? Persatuan menjadi sebab munculnya kebahagiaan. Ya, jadi gahapatagi di sini. Kalau dalam istilah Dhamma, reuni untuk menjaga api keluarga, saling rukun, saling harmonis. Nah, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah simbol keberuntungan. Jadi kembali lagi kepada pemaknaan hoki. Kenapa? Apa isinya kue bulan yang tradisional? Biji teratai. Ya kan? Teratai itu kan ada bijinya kan? Kue bulan yang masih kuno, kadang-kadang isinya biji teratai yang dihaluskan, yang ditumbuk. Masih ada sampai sekarang pun kan? Saya kadang-kadang dikirimin itu yang bentuknya coklat-coklat, itu begitu dibelek kan ada warnanya hijau-hijau, bukan pandan tapi warna hijaunya hijau muda. Itu biji teratai yang dihaluskan. Nah, kemudian juga atau isinya telur asin yang bulat. Ya. Kembali lagi, pemaknaan bulat tuh banyak sekali ya. Nah, salah satunya adalah simbolisasi daripada keberuntungan, simbolisasi dari hoki. Memang kalau dapat rezeki maunya setengah, nggak pengen penuh. Kalau dapat rezeki maunya separoh, nggak pengen penuh. Pengen penuh kan? Penuh itu kan berarti bulat. Ya, ini pemaknaan-pemaknaan yang harus kita ketahui juga. Nah, yang terakhir adalah pembawa pesan rahasia. Jadi kue bulan pada sekitar tahun 1400-an itu pernah digunakan sebagai pembawa pesan rahasia. Yaitu pada zaman dinasti Yuan untuk membantu orang-orang Han menggulingkan rezim kekuasaan Mongol. Jadi kue bulan itu diberi tanda-tanda sandi tertentu, kapan untuk menyerang pasukan Mongol, kapan untuk menjaga diri bersiap untuk menyerang. Jadi ada makna-makna yang harus kita pahami dari apa yang kita lakukan. Ya, ini makna-makna filosofis yang ada pada kue bulan yang juga mengandung lambang-lambang perasaan spiritual masyarakat Tionghoa khususnya di masa lalu yang hendaknya di masa sekarang pun pemaknaan ini hendaknya kita pelajari. Ya, jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Kenapa jawabannya senang dengan penjelasan dari ritual? Biar menjadi mengerti. Biar menjadi paham, biar menjadi tahu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu pulang dari sini, begitu ditanya, setidaknya Bapak Ibu bisa menerangkan. Ya, jadi tidak cuma sekedar ritualnya saja, sembahyang kue bulan, tapi makna, perasaan, filosofis yang ada pada kue bulan itu dipahami.
yang ternyata kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai Dhamma itu selaras. Ya seperti tadi kan menjaga api keluarga, itu Gahapatagi, ada konsepsi Buddhis itu. Ya, Gahapatagi, menjaga api keluarga. Ya, kesetiaan bisa dijaga. Saya ingin mengakhiri dengan mengutip Dhammapada. Dhammapiti sukang seti wipassanena cetasa. Arya pawadite dame sada ramati pandito. Ya. Orang yang mengenal Dhamma akan hidup bahagia di dalam Dhamma. Ada makna yang dipahami dari apa yang diajarkan. Orang bijaksana selalu bergembira dengan ajaran yang dibabarkan oleh para mulia. Ya, makanya ketika kita mendengar Dhamma, cobalah disimak dengan baik agar pemaknaan yang disampaikan itu bisa kita pahami dengan baik. Ya, sehingga apa? Ini akan bisa menjadi pedoman buat praktik keseharian kita sebagai umat Buddha maupun sebagai masyarakat tradisi yang memahami ajaran leluhur dengan pemaknaan yang jelas. Selamat merayakan festival musim semi, musim gugur. Masih fokus ternyata. Musim gugur, semoga kita selalu bahagia dalam kebajikan-kebajikan yang kita lakukan. Terima kasih, Sabbe Sata Pontus Kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.